Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara terkasih, ada harga yang harus dibayar untuk setiap kenyataan. Misalnya, pakaian bersih adalah sebuah kenyataan, dan untuk menjadikan pakaian itu menjadi bersih, kita perlu untuk menyucinya. Setelah pakaian itu bersih, maka tindakan selanjutnya kita harus menyimpannya di tempat bersih, bukan lagi di keranjang atau tempat pakaian kotor. Ketika firman Tuhan berbicara tentang kasih karunia yang sudah nyata, itu menunjukkan suatu keadaan baru bagi manusia. Apa itu? Keadaan atau situasi yang tenang, aman, bebas karena telah selamat oleh karena kasih Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa dan kejahatan. Maka jelaslah perbedaan yang terjadi di dalam diri kita ketika kasih karunia sudah nyata. Jikalau sebelumnya kuasa dosa mengikat kita dan memperbudak kita untuk hidup dalam keserakahan, kebencian, dendam, amarah, keputusasaan, mengumpat orang. Itu dulu sebelum kasih karunia itu nyata. Sekarang bagi kita kasih karunia yang menyelamatkan telah nyata, telah terjadi. Dari mana kita mengetahuinya? Dari penyaliban, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Maka sekarang yang dituntut dari kita adalah membayar atau memberi respons terhadap realitas yang kita terima. Apakah baju bersih masih akan beraroma bau? Apakah baju bersih masih akan penuh noda? Apakah baju bersih masih akan diletakkan di tempat pakaian kotor? Tentu tidak. Pakaian yang dikatakan bersih adalah yang tidak beraroma bau atau yang tidak bernoda dan yang disimpan di tempat pakaian bersih. Orang yang telah selamat oleh karena kasih karunia Kristus adalah orang yang menghidupi karunia itu, yang tidak lagi hidup dalam noda-noda dosa dan aroma-aroma kejahatan dari diri kita. Kristus telah membasuh kita, menjadikan kita bersih. Maka upayakanlah dirimu untuk hidup dalam kekudusan Kristus. Kesempurnaan memang tidak terdapat dalam manusia, tetapi untuk hidup dalam karya Tuhan yang sempurna adalah panggilan kita yang harus terus kita nyatakan sepanjang kita hidup. Hiduplah baru sebagaimana manusia baru yang telah dinyatakan Kristus. Buang kebencian, iri hati, hosom, elat, teal, late. Berupayalah menunjukkan buah-buah roh, buah-buah kasih karunia itu di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini adalah wujud dari hidup yang ada di dalam kasih karunia penyelamatan Kristus. Karena sungguh kasih karunia telah nyata, kita yang hidup bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang telah menyatakan keselamatan. Kita yang hidup bukan lagi untuk memuaskan kedagingan kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Terpuji Engkau untuk kasih karunia dan keselamatan yang telah nyata bagi kami. Ajari kami untuk hidup di dalamnya dan menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kami berada, dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam pemikiran kami.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.